Jadi pas lagi scrolling Facebook, gua nemu sebuah postingan dari grup penyepong Jepang nih. Ini ada apa nih? Momen WNI nyetop Kang Sayur Jepang. Udah pakai mobil dan super higienis. Ya ini cukup menarik sih. Mari kita review dikit ya kan. Apa benar ini adalah sebuah postingan yang berisikan penyepong Jepang? Di sini dia menyertakan beberapa screenshotan. Ini adalah screenshot pertama yang mana itu mobil Kang Sayur di Jepang yang dicap itu higienis dan pakai mobil. Pakai mobil memang bener kelihatan itu mobilnya kan, dan higienis ya bisa dibilang bener sih higienis. Kelihatan dari cara packingnya juga ya kan. Jadi nggak ada yang salah ya kan di awal itu. Terus di komen-komennya, Jepang memang beda ya, walau Kang Sayur keliling tetap memperhatikan higienisnya berbagai bahan masakan. Keren banget sih. Kalau ini kayaknya fakta ya, karena di Jepang tuh kalau ada orang yang menyajikan sesuatu tuh nggak higienis atau pokoknya makanan tuh kotor lah gitu, itu auto terbully banget dan nggak akan ada lagi yang beli di situ lah. Ya walaupun untuk tukang sayur gue juga kurang paham sih, tapi emang kalau untuk higienisme di Jepang itu ya bisa dibilang cukup gimana ya, punya reputasi lah mereka. Terus apa nih? Apa bisa jadi sarana gosip seperti di Konoha? Ya ini adalah memang bener fakta juga ya kan. Ya walaupun gue nggak suka dia pakai kata Konoha gitu, tapi kalau di Indonesia emang banyak orang yang bergosip itu di tukang sayur ya. Itu udah nggak terhindarkan lah gitu. Sementara gue juga nggak bisa membayangkan ibu-ibu di Jepang itu menggosip di tukang sayur keliling kayak gini ya, apalagi dia bawa mobil kayak gini, dan kayaknya nggak mungkin banget ya rasanya orang bergosip gitu di Jepang ya, misalnya orang Jepang gitu. Terus yang ketiga, di kompleks saya tukang sayur ada pakai mobil bak terbuka yang dimodif gitu, pakai rak. Cuma karena keanginan ya kadang sayuran hijaunya jadi layu. Ya ini sih memang, apalagi kalau udah telat beli kadang memang ada yang sayurannya sampai layu kayak gitu. Itu memang ada terjadi lah. Dan itu memang masih dijual gitu sama pedagang Indo, nggak dibuang ya kan. Tapi kadang ada pedagang juga yang memang baik hati, dia kalau yang udah layu tuh dikasihnya harga lebih murah ya. Kadang ada juga yang memang konsumen khusus untuk yang udah nyari yang udah agak-agak layu gitu. Udah bongkar semua dagangan, yang dibeli cuma cabai keriting 2000, capek nyusun dagangannya lagi. Dan ini fakta juga ya, itu memang behavior emak-emak banget gitu. Jadi ya ini bukan penyepong Jepang ya kan. Terus ada juga lagi ini, lihat ini jadi pengen pindah nggak ke Jepang nggak sih, dia nge-tag entah siapanya lah nih, betul kata mereka. Ya kalau ini bisa dibilang gimana ya, kadang ada juga yang pengen pindah ke Jepang karena ngelihat hal baik di sana ya. Terus heran gue bandingin Jepang sama Indonesia. Di Jepang itu negara maju, pemerintahnya nggak ada yang korupsi. Indonesia juga bisa saja seperti ini kalau pemerintahnya kagak ada yang korupsi. Jadi Jepang tuh dicap negara maju karena pemerintahnya nggak ada yang korupsi. Benerkah begitu? Ya kalau dicap Jepang itu nggak ada korupsi ya salah sih. Cuman kalau dilihat dari segi indeksnya itu untuk nomor 1 paling bersih korupsi Denmark ya kan, dengan skor 90, dan Jepang itu ada di posisi 18 atau rank 18 dengan indeks itu 73, setara dengan Belgia dan juga United Kingdom atau Inggris. Jadi Jepang memang negara nomor 18 paling tidak korupsi di dunia ya. Sementara Indonesia itu indeksnya skornya 34, bahkan nggak sampai setengah skor Jepang ya kan. Dan indeksnya itu ranking 110 lah. Jadi Jepang itu ranking 18 paling korupsi, paling nggak korupsi, paling nggak ya. Sementara Indonesia itu ranking 110 paling enggak korupsi. Sementara negara di dunia ini yang tercatat di situ itu ada 180 negara. Sementara kita ada di ranking 110 tadi. Jadi bisa dibilang ada faktanya juga sih, ada poinnya juga yang dia bilang tadi. Korupsi di Indonesia tuh cukup parah lah gitu. Bahkan ya bisa dibilang parah lah ya kan. Ya walaupun di Jepang ada juga korupsi dan nggak sepenuhnya sampai nggak ada korupsi yang kayak dia cap tadi, tapi memang korupsi di Jepang itu rendah, itu memang fakta ya kan. Jadi ya itulah dia. Jadi kebanyakan tadi dari postingan itu gue rasa bukan penyepong ya, cuman memang kebanyakan fakta di sana. Jadi apa yang mau dikata ya kan, mau dihujat pun nggak bisa, karena mereka banyak memaparkan fakta di situ yang gue lihat.